Hari ini, semua orang bisa dengan bebas berfoto dengan menggunakan kamera. Jutaan foto tersebar setiap harinya di media sosial. Semua ini berkat adanya kamera. Teknologi ini dari hari ke hari semakin canggih. Namun, tahukah kamu siapakah orang pertama yang meletakkan dasar prinsip kerja kamera untuk fotografi? Dia adalah Ibnu Al-Haytham. Lalu, siapakah Ibnu Al-Haytham? Bagaimana dia bisa menemukan kamera dan kapan dia menemukan kamera? Untuk tahu lebih mendalam, jangan di-skip video ini dan tonton sampai selesai. Riwayat hidup. Ibnu Al-Haytham atau di barat dikenal dengan nama Al-Hazen adalah seorang ilmuwan muslim yang menguasai matematika dan astronomi. Di samping itu, dirinya mempunyai kontribusi besar terhadap penemuan prinsip optik yang digunakan untuk eksperimen sains. Ilmuwan muslim ini lahir pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi di Basrah, Irak, dan memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya. Setelah beranjak dewasa, dirinya diangkat menjadi pegawai pemerintahan di Basrah. Namun, karena tidak ada kecocokan dengan pekerjaannya tersebut, akhirnya Ibnu Al-Haytham memutuskan untuk mengundurkan diri. Awalnya, permintaan tersebut ditolak oleh penguasa waktu itu, yaitu dinasti Buwayhid. Melihat kenyataan itu, Ibnu Al-Haytham kemudian berpura-pura sakit agar surat pengunduran dirinya diloloskan. Tindakannya tersebut tidak sia-sia. Alhasil, dinasti Buwayhid mengabulkan permintaan Al-Haytham. Setelah itu, Ibnu Al-Haytham memutuskan untuk berhijrah ke kota Ahwas dan Baghdad. Selama berhijrah, dirinya aktif melakukan kajian ilmu pengetahuan dan tulis-menulis. Kemudian, untuk menambah wawasan pengetahuan, Al-Haytham mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti agama, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat, mantik, dan lain-lain. Berpura-pura gila agar terhindar dari hukuman. Masyarakat waktu itu mengenal Ibnu Al-Haytham sebagai ilmuwan yang cerdas dan brilian. Kepopulerannya sampai terdengar ke Mesir. Pada suatu waktu, Ibnu Al-Haytham pernah membuat sebuah pernyataan yang sanggup mengendalikan banjir di Sungai Nil. Jika saya diberikan kesempatan, saya punya sebuah solusi untuk mengendalikan banjir di Sungai Nil. Dari pernyataannya itu, kemudian Khalifah Al-Hakim bin Amirillah dari dinasti Fatimiyah yang berkuasa dari tahun 386 sampai 411 Hijriah atau 996 sampai 1021 Masehi, mengundang Ibnu Al-Haytham ke Mesir. Kesempatan itu dimanfaatkan betul oleh Ibnu Al-Haytham. Lalu, dirinya lantas berhijrah ke Mesir. Sesampainya di sana, Ibnu Al-Haytham diterima dengan tangan terbuka oleh Khalifah Al-Hakim. Tujuan kedatangan Ibnu Al-Haytham di Mesir adalah untuk membangun bendungan yang berfungsi mengatasi masalah banjir di Kairo, Mesir. Awalnya, Ibnu Al-Haytham setuju dan ikut terlibat penuh pada proyek itu. Di samping itu, dirinya juga melihat peluang untuk mengaplikasikan gagasan-gagasannya tentang ilmu keteknikan. Akan tetapi, karena keterbatasan teknologi saat itu membuat proyek tersebut gagal. Akhirnya, Ibnu Al-Haytham berniat untuk mengundurkan diri. Tetapi, Khalifah Al-Hakim menolak permintaan Ibnu Al-Haytham. Untuk melindungi diri dari kemurkaan penguasa, Ibnu Al-Haytham kemudian pura-pura menjadi orang gila. Kendati demikian, dirinya tetap dimasukkan ke dalam tahanan rumah. Kamar gelap Ibnu Al-Haytham. Saat di tahanan rumah itulah, Ibnu Al-Haytham menemukan Al-Bait Al-Muslim atau metode kamar gelap, yang selanjutnya dikenal sebagai kamera obskura dan menjadi dasar dari fotografi modern saat ini. Temuannya tersebut terjadi ketika Ibnu Al-Haytham berada di dalam ruangan kamarnya yang gelap. Kemudian, sebuah cahaya menembus masuk dari titik lubang kecil ke dalam kamarnya. Dari peristiwa itu, dirinya dapat melihat gambar pada objek di luar yang diterangi cahaya matahari. Karena penasaran, Ibnu Al-Haytham lantas melakukan berbagai eksperimen, sampai akhirnya didapatkanlah kesimpulan bahwa cahaya bergerak lurus dan pandangan terjadi ketika cahaya lurus masuk ke mata. Di masa itu, gagasan tersebut masih termasuk baru, dan dari temuan itu membuat Ibnu Al-Haytham terbebas dari hukuman. Seusai bebas dari hukuman, Ibnu Al-Haytham menetap di Kairo, Mesir.
Di sana, dirinya mengabdikan diri di Universitas Al-Azhar Mesir dan melanjutkan penelitiannya tentang optik. Kemudian, Ibnu Al-Haytham pergi ke Andalusia, Spanyol untuk meneliti lebih mendalam tentang optik yang membuat namanya terkenal sampai sekarang. Tidak hanya itu, dirinya juga aktif menerjemahkan buku-buku matematika dan falak ke dalam bahasa Arab. Pada tahun 1039 Masehi, Ibnu Al-Haytham wafat di Kahirah, Mesir dalam usia 74 tahun. Pemikiran dan karya Ibnu Al-Haytham. Selama masa hidupnya, Ibnu Al-Haytham telah menulis kurang lebih 200 karya. Tulisan-tulisan tersebut meliputi banyak bidang pengetahuan, diantaranya adalah fisika, matematika, teknik, astronomi, pengobatan, psikologi, anatomi, oftalmologi atau ilmu kedokteran mata. Pada bidang optik, Ibnu Al-Haytham mendapatkan gelar Bapak Ilmu Optik Modern. Kitab Al-Manazir adalah karya terpenting Ibnu Al-Haytham yang membahas mengenai optik dan diterjemahkan menjadi The Book of Optics. Buku tersebut terdiri dari 7 jilid dan ditulis ketika Ibnu Al-Haytham sedang berada di dalam tahanan rumah. Berikutnya, Kitab Al-Manazir menjelaskan tentang pembiasan cahaya, di mana dalam eksperimennya ditemukan bahwa cahaya putih terdiri dari beberapa warna seperti pelangi. Selain itu, dalam buku itu juga dijelaskan mengenai penggunaan dan mekanisme kerja lensa cembung atau konveks yang bisa untuk memperbesar objek. Temuan tersebut yang kelak menjadi dasar dibuatnya kacamata. Kemudian, Kitab Al-Manazir mengulas tentang sifat cahaya. Sebenarnya, dasar mengenai optik telah dibahas sejak zaman keemasan pemikiran Yunani. Meskipun begitu, Ibnu Al-Haytham melakukan telaah kritis atas karya-karya pemikir Yunani seperti teori Ptolemy dan Euclid. Teori dari Ptolemy yang menyatakan bahwa benda dapat terlihat disebabkan cahaya yang keluar dari mata manusia ditentang oleh Ibnu Al-Haytham. Menurutnya, cahaya yang datang atau terpantul dari objek akan masuk ke mata sehingga membuat mata dapat melihat. Karya lain dari Ibnu Al-Haytham yang membahas tentang optik meliputi Shawil Qamar atau On the Light of the Moon, Al-Khala wal Qausul Qadi atau On the Halo and the Rainbow, Syuratul Kahfi atau On the Shape of the Eclipse yang menjelaskan mengenai kamera obskura. Selanjutnya, di bidang matematika, Ibnu Al-Haytham juga membahas secara khusus teori dari Euclid yang diulas dalam bukunya berjudul Qaidat Syukufi Kitab Euclides atau Solution of the Difficulties of Euclid's Elements. Dalam bukunya itu, Ibnu Al-Haytham memberikan teori alternatif dengan menyodorkan bukti secara langsung. Selain itu, Ibnu Al-Haytham melakukan studi lanjutan tentang garis paralel yang dituangkan dalam buku berjudul Syarha Muhandorati Kitabi Aqlidiyina atau Commentary on the Premises of Euclid's Elements. Buku ini mengomentari premis dari Euclid tentang garis paralel. Lalu, karya Ibnu Al-Haytham yang lain adalah Maqalatan fi Tamam Kitab Al-Makhruj atau Completion of the Conics. Buku ini berusaha untuk merekonstruksi kembali buku ke-8 Apollonius. Sebagai tambahan, di bidang matematika, Ibnu Al-Haytham pernah menulis tentang cara menghitung luas benda berbentuk bulan sabit dan menghitung volume parabola yang mengelilingi porusnya. Di bidang astronomi, karya Ibnu Al-Haytham yang terkenal adalah Hayatul Islam. Dalam karya tersebut, Ibnu Al-Haytham mengulas tentang bagaimana memahami Almagest yang ditulis oleh Ptolemy. Ibnu Al-Haytham berhasil menjelaskan model matematika Ptolemy yang abstrak dengan menggunakan sudut pandang filsafat alam. Kemudian, Ibnu Al-Haytham juga melakukan kritik terhadap Ptolemy yang ditulis ke dalam sebuah buku berjudul Asyakiku Salah Ba'alamius atau Doubts About Ptolemy. Lalu, hipotesis planet menurut Ptolemy juga dikritik oleh Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham termasuk mempelopori penggunaan eksperimen dengan parameter yang terkontrol untuk verifikasi atas sebuah teori. Dirinya juga kerap memaklumkan pentingnya keraguan sebagai lagu kerja seorang ilmuwan sejati. Sepeninggal Ibnu Al-Haytham, warisan ilmu optik dan karyanya yang lain menjadi pijakan ilmuwan selanjutnya. Banyak ilmuwan barat yang terpengaruh oleh pemikiran dari Ibnu Al-Haytham seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler. Selain itu, karya Ibnu Al-Haytham yang berjudul Hayatul Islam mempengaruhi George Perbach. Untuk mengenang kontribusi Ibnu Al-Haytham di dunia optik, maka namanya diabadikan pada sebuah kawah di bulan yaitu The Crater Alhazen dan nama asteroid yaitu 59239 Alhazen.
Jasa Ibnu Al-Haytham untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu optik, sangat besar. Penemuannya di bidang optik berdampak besar pada pengembangan teknologi kamera. Maka dari itu, kita patut mengapresiasi penemuan Ibnu Al-Haytham dengan mengingat namanya dan bersungguh-sungguh untuk belajar apapun yang kita tekuni. Terima kasih telah menonton.